Hai, selamat berjumpa. Saya akan melanjut lagi dengan video saya yang sebelum-sebelumnya dan saya akan melanjutkan dengan materi yang sama. Dan pada video saya kali ini saya akan membawakan judul pengembangan paragraf. Ya, langsung saja dengan materinya. Pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik merupakan inti gagasan penulisan itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan suatu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf diantaranya. Ayo kita simak sebagai berikut. 1. Kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau ilmiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai pada paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat suatu melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut penurutan waktu. Yang kedua, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu pengembangan gambaran umum dapat khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap sebelum dipahami oleh pembicara. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Memaparkan disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya dengan mengambil posisi tertentu. Pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih kurang jauh dalam letaknya dari suatu ruang ke ruang lainnya. Yang ketiga, definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep yang tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat dikembangkan dijelas dalam kalimat penjelas untuk memberikan pembatasan yang menyeluruh tentang suatu istilah. Kadang-kadang penulis menguraikan secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus terjaga. Yang keempat, analogi pengembangan. Paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan pada pembaca tentang suatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang kenal dengan sesuatu yang tidak dikenal baik oleh umum. Yang kelima, pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan suatu, mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan kebersamaan dan keberadaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. 6. Sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat bentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf
mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab akibat dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas. Atau dapat juga sebaliknya, jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu ditemukan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Yang ketujuh, pembatasan suatu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelas agar dapat diberikan penjelas pada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Yang kedelapan, repetisi. Pengimbangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok-pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Yang kesembilan, kombinasi. Pengimbangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengimbangan. Pengimbangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Sekian dengan video saya kali ini dengan judul yang itu. Terima kasih.